Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ajulia Pratama. Pada kesempatan video kali ini sebenarnya saya tidak ingin untuk menceritakan tentang sebuah pengalaman bagaimana rasanya di uji swab untuk tes corona. Tapi berhubung ini saya anggap penting untuk teman-teman semua ketahui, jadi saya ingin membagikan tentang pengalaman saya karena di tes swab untuk uji corona gitu loh. Karena memang sepertinya di daerah kita sendiri di Kabupaten Pasir, Tanah Grogol dan sekitarnya itu untuk masalah corona ini sebenarnya, kalau pendapat pribadi saya, ini masih belum aman. Apalagi info terakhir kali ini penambahan untuk pasien positif terkonfirmasi corona ini semakin bertambah. Yang awalnya kita mulai terlena karena memang tidak ada penambahan dari kasus positif yang ada di Kabupaten Pasir ini. Jadi kita merasa terlena gitu loh. Kayak ya udah seenaknya aja, mau jalan kemana, nongkrong yang aku lihat sendiri sih masih banyak nongkrong nggak pakai masker, dan yang akhirnya seperti ini. Dan kasus terakhir yang saya alamin, dan juga sudah ada press conference-nya dari Dinas Kesehatan dan tim gugus depan, bahwa terjadinya transmisi lokal, yang itu artinya bahwa penyebaran corona di Tanah Grogol ini masih ada, dan bahkan kondisinya yang masuk rumah sakit sekarang bisa lebih parah dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin gejalanya ya mereka menyebutnya orang tanpa gejala, dan akhir-akhir ini yang masuk ke rumah sakit yang seperti yang disebutkan di dalam press conference oleh Dr. Rifani, spesialis paru, yang masuk ke rumah sakit sekarang kondisinya sangat jauh berbeda. Mereka datang dengan sesak napas, batuk, dan akhirnya mereka harus dipasang ventilator. Dan kasus terakhir di PCR berapa itu, 23, pasiennya meninggal karena COVID corona, dan dia juga memiliki penyakit penyerta gitu loh. Kayak DM tadi aku tonton konferensi persnya. Itu artinya memang kalau tingkat kematian dari penyakit ini memang kecil, menurut data memang kecil, tapi tingkat penyebarannya sangat cepat dan besar gitu loh. Buat teman-teman semua, untuk di tes swab itu sangat tidak enak. Saya sudah merasakan sendiri, saya sudah mengalaminya sendiri. Kemarin beberapa petugas dari rumah sakit yang kontak dengan pasien terkonfirmasi corona yang sebelumnya di rapid test itu negatif, itu semuanya, nggak semuanya sih, pegawai-pegawai yang kontak di ruang IGD dan sekitarnya itu dilakukan uji swab, dan itu sangat tidak nyaman. Hidung kalian akan dimasukkan semacam katembat yang agak panjang, kemudian diputar-putar di dalamnya, dan jujur saja saya tidak tahu di daerah mananya itu. Kemudian yang kedua, katembat yang berbeda dimasukkan ke sapuan dari tenggorokan kalian, dan itu sangat tidak nyaman. Bahkan saya berkali-kali muntah pada saat melakukan uji swab itu. Memang ada beberapa teman-teman saya yang merasa tidak sakit, tapi kalau saya merasa ya sakit. Jadi kalau bisa teman-teman jangan merasakan untuk diuji swab seperti itu, karena memang sangat tidak nyaman. Untuk itu saya menghimbau kepada semuanya, teman-teman semua, untuk
protokol kesehatan itu dilakukan kembali, yang kalau saya lihat di orang-orang sekitar saya. Nah, sepertinya yang di belakang sana tuh juga banyak yang masih berkeliaran, nongkrong gak jelas. Bahkan perkumpulan seperti ya anak-anak motor itu, bahkan mereka tidak menggunakan masker. Karena memang dari Dinkes dan tim gugus depan Provinsi Kalimantan Timur dan khususnya Kabupaten Pasir sendiri sudah menyatakan gitu loh, kalau corona sendiri masih ada dan sudah terjadi transmisi lokal di Kabupaten Pasir ini, di Grogot, Batu Kajang, yang belakangan akhir ini kasusnya makin kian bertambah banyak. Dan untuk kalian semua yang memiliki penyakit bawaan seperti DM, hipertensi, dan lain-lain, apabila kalian terkena ini akan sangat menyakitkan buat kalian semua. Terlebih lagi jika kalian sudah tidak bisa bernapas, sesak, membutuhkan oksigen, bahkan ventilator. Aku gak bisa membayangin. Dan jujur saja aku sendiri sudah menyaksikan bagaimana kejamnya penyakit corona apabila kamu sudah terkena penyakit tersebut. Sesak napas, bahkan kamu merasa tidak sanggup untuk bernapas, gelisah, merasa ingin mencongkel tenggorokan karena memang di situ yang tersumbat, dan itu sangat tidak nyaman. Dan semoga itu tidak terjadi pada kita semua, orang-orang yang kita sayangin. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga. Kalau nggak perlu amat tuh nggak usah nongkrong di luar. Keluarlah hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari kita. Kalau cuma untuk nongkrong di kafe, nggak jelas gitu, nongkrong di pinggir jalan tanpa masker pula, buat apa gitu loh. Kecuali kalau misalnya penyakit corona atau pandemi corona ini sudah nggak ada. Dan dari data pada tanggal 25 Juni tahun 2020, pasien terkonfirmasi di Kabupaten Pasir itu sekitar 26. Dan kemarin terakhir itu yang dari Batu Kajang, satu keluarga. Mungkin jika tim gugus depan COVID ini melakukan tracking ke berbagai macam tempat yang kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif, mungkin akan lebih banyak lagi yang terkonfirmasi positif. Dan alat PCR untuk di Kabupaten Pasir nanti lagi akan datang. Dan semoga saja pencegahan dini atau penanganan dini untuk penyakit ini tuh bisa lebih cepat. Jadi bisa tidak ada lagi yang datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sesak napas banget, kondisinya sudah parah dan memerlukan ventilator. Itu sangat tidak nyaman. Oke, terakhir teman-teman semua, dan bagi yang menonton ini, saya tidak berharap banyak dari kalian untuk tetap di rumah atau apapun. Saya cuma berharap kalian untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dipakai, masker tetap dipakai, jangan lupa cuci tangan, physical distancing itu jangan lupa, dan itu sangat penting. Oke, saya Ajuda Pratama, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.